Bacardi. Mean this sincerely, dude. Are you okay? 'Cause you're the one who needs space. I'm fine. Halo, perkenalkan nama saya Cindy Maria Alvania Sakan, NIM 18100-20009. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai format laporan keuangan pada Microsoft Excel. Nah, setiap usaha wajib menyusun laporan keuangan. Itu akan membantu usaha tersebut untuk menentukan tingkat profitabilitas usahanya, serta membantu usaha tersebut dalam pengambilan keputusan. Nah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan yang akan disusun dalam Microsoft Excel dan usaha yang saya ambil itu berlokasi di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Nah, dalam laporan ini akan membantu usaha tersebut dalam memiliki laporan keuangan yang lebih rapih dan terstruktur. Nah, untuk laporan keuangannya adalah sebagai berikut. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai format laporan keuangan pada Microsoft Excel. Nah, untuk yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuka dulu Microsoft Excel-nya, dan di sini ada transaksi dari Gloria Bataco. Nah, transaksi sendiri merupakan suatu kegiatan perusahaan yang mampu menimbulkan perubahan pada kondisi harta atau finansial perusahaan. Beberapa contoh kegiatan transaksi tersebut adalah menjual, membeli, atau membayar gaji, serta membayar beberapa jenis hal lainnya. Nah, dalam suatu perusahaan atau bisnis, setiap bentuk kegiatan transaksi akan selalu dikerjakan dalam administrasi transaksi. Administrasi transaksi sendiri adalah kegiatan mencatat perubahan finansial yang dilakukan secara teliti dengan memanfaatkan berbagai cara tertentu. Setiap aktivitas transaksi selalu dilakukan administrasi transaksi. Dalam hal ini, administrasi transaksi adalah aktivitas pencatatan perubahan keuangan yang dilakukan secara teliti dengan menggunakan metode tertentu. Lalu, ayo kita perhatikan pada Gloria Bataco untuk transaksinya. Nah, untuk transaksinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 1 Januari, modal awal Gloria Bataco senilai 9.060.000. Lalu, pada tanggal 5 Januari, Gloria Bataco melakukan pembelian atas bahan baku usaha berupa tanah putih 5 red senilai 4.500.000. Pada tanggal 5 Januari juga, Gloria Bataco melakukan pembelian atas bahan baku usaha berupa semen 50 sak senilai 2.100.000, dan pada tanggal 7 Januari melakukan pembayaran upah kerja tukang senilai 2 juta. Pada tanggal 10 Januari melakukan pembelian atas bahan baku usaha berupa solar 35 liter senilai 280.000, dan pada tanggal 12 Januari melakukan pembelian atas bahan baku usaha berupa 5 liter oli senilai 180.000. Pada tanggal 15 Januari melakukan pembayaran atas beban air dan listrik sebesar 200.000. Lalu pada tanggal 21 Januari menerima uang atas hasil penjualan Bataco sebanyak 300 batu. Itu senilai 13.500.000. Lalu pada tanggal 27 Januari pemilik mengambil uang untuk keperluan pribadinya senilai 1.500.000. Nah, ini merupakan transaksi atau data transaksi dari Gloria Bataco yang menimbulkan perubahan keuangan pada perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan melihat jurnal umum dari Gloria Bataco. Di jurnal Gloria Bataco jurnal umum per 31 Januari 2021. Nah, sesuai dengan transaksi tersebut, kita akan mencatat jurnal umum Gloria Bataco. Nah, jurnal umum sendiri juga sering disebut sebagai buku harian. Jurnal umum merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya. Nah, jurnal ada dua, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Salah satu cara untuk memproses data secara lebih efisien pada sistem akuntansi manual adalah memperluas jurnal umum 2 kolom menjadi jurnal banyak kolom atau multi kolom seperti yang kita lihat pada data ini. Nah, sekarang kita akan memperhatikan Gloria Bataco untuk jurnal umumnya. Seperti yang kita ketahui tadi, pada tanggal 1 Januari kas bertambah pada debit senilai 9.060.000. Lalu pada modal bertambah Lalu modal bertambah
pada kredit senilai 9.060.000. Lalu pada tanggal 5 Januari terdapat pembelian pada debit senilai 4.500.000, lalu pada kredit kas senilai 4.500.000. Lalu ada pembelian itu pada debit senilai 2.100.000 dan juga pada kas pada kredit senilai 2.100.000. Pada tanggal 7 Januari beban gaji pada debit senilai 2 juta dan juga kas pada kredit senilai 2 juta. Lalu pada tanggal 10 Januari ada pertambahan pembelian pada debit senilai 280.000 dan pertambahan kas pada kredit senilai 280.000. Lalu pada tanggal 12 Januari ada pembelian juga, kita catat pembeliannya itu pada debit senilai 180.000 dan kita catat pada kas pada kredit senilai 180.000. Pada tanggal 15 Januari beban listrik dan air itu bertambah pada debit senilai 200.000 dan kas bertambah pada kredit senilai 200.000. Lalu pada tanggal 21 Januari itu kas bertambah pada debit senilai 13.500.000 karena ada penjualan dan penjualan juga bertambah pada kredit senilai 13.500.000. Nah, lalu karena pada tanggal 27 Januari seperti di transaksi bahwa pemilik mengambil uang untuk keperluan pribadinya, maka kita catat sebagai prive pada debit senilai 1.500.000 dan kas pada kredit senilai 1.500.000. Nah, untuk saldonya itu diketahui senilai saldo debitnya itu 33.320.000 dan kredit juga 33.320.000 sehingga diketahui bahwa ini adalah diketahui ini balance ya. Di sini ada balance antara saldo debit dan kredit. Nah, selanjutnya kita akan melihat pada buku besar. Nah, di buku besar ini itu buku besar utama atau primary ledger itu menampung semua akun neraca dan laporan laba rugi, disebut sebagai buku besar umum atau general ledger. Nah, buku besar ini terdiri atas banyak rekening dipakai untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Nah, rekening buku besar ini dianggap sebagai tempat untuk menggolongkan data keuangan dan dapat pula dianggap sebagai sumber informasi keuangan untuk penyajian laporan keuangan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai buku besar Gloria Batako. Nah, bisa dilihat berkaitan dengan jurnal yang tadi sudah kita bahas. Itu yang pertama pada tanggal 1 Januari kas itu senilai 9.060.000 pada debit. Nah, kenapa dia bertambah pada debit? Karena itu adalah kas untuk modalnya, modal awal untuk Gloria Batako. Lalu pada tanggal 5 Januari itu kas pada kredit 4.500.000, ini kas untuk pembelian pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 21. Pada tanggal 7 Januari ini merupakan kas untuk pembelian itu bertambah pada kredit. Lalu pada tanggal 21 Januari itu ada juga pertambahan kas pada debit senilai 13.500.000 itu untuk penjualan Batako yang sebanyak 300 buah Batako itu tambahan pada kas pada debit itu senilai 13.500.000. Lalu ada juga pada tanggal 27 Januari senilai 1.500.000. Pada tanggal 1 Januari modal bertambah. Modal bertambah itu pada kredit itu 9.060.000. Lalu pada tanggal 5 Januari ada pembelian 4.500.000. Pada tanggal 5 Januari untuk pembelian juga 2.100.000 pada debit. Lalu pada tanggal 10 Januari ada pembelian pada debit senilai 280.000. Lalu pada tanggal 12 Januari ada pembelian pada debit senilai 180.000. Pada tanggal 15 Januari beban listrik dan air juga 200.000. Lalu pada tanggal 7 Januari beban gaji bertambah juga pada debit itu 2 juta.
Pada tanggal 21 Januari penjualan senilai 13.500.000 pada kredit. Nah, lalu ada prepay juga pada tanggal 27 Januari itu senilai 15 juta. Sehingga untuk saldo debit dan saldo kredit itu ada balance di sini. Itu senilai 33.320.000. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai laporan keuangan. Nah, laporan keuangan di sini adalah berkas yang di dalamnya berisi data-data pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Jika lebih banyak pemasukan dibandingkan dengan pengeluaran, itu merupakan jika lebih banyak pemasukan dibandingkan pengeluaran, maka itu merupakan perusahaan mengalami keuntungan. Sedangkan jika pada laba rugi, di mana pemasukan lebih kecil dibandingkan pengeluaran, maka perusahaan mengalami kerugian. Nah, sebenarnya dalam laporan laba rugi ini, dalam sebuah laporan keuangan itu ada beberapa laporan, namun di sini saya membuat 3 laporan keuangan untuk Gloria Batako, yaitu ada laporan laba rugi, ada juga laporan perubahan modal, dan juga ada juga neraca. Yang pertama kita bahas satu dari laporan laba rugi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa laporan laba rugi adalah berkas yang di dalamnya berisi data-data pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Nah, di sini yang pertama ada penjualan, diketahui penjualan sesuai dengan jurnal dan buku besar yang sudah kita catat, diketahui penjualan senilai 13.500.000, dan juga total pendapatan menjadi 13.500.000. Lalu ada pembelian bersih. Nah, pembelian dari pembelian bahan baku itu ada 7.060.000 dari perhitungan transaksi tersebut. Dari total mulai dari jurnal buku besar kita mendapatkan bahwa pembelian bersih itu senilai 7.060.000. Lalu ada beban-beban, ada beban gaji dan beban listrik. Nah, total beban itu ada mulai dari beban gaji 2 juta dan beban listrik dan air 200.000 itu, sehingga total bebannya itu 2.200.000. Nah, untuk menghitung laba rugi suatu perusahaan, maka kita menggunakan rumus laba rugi adalah pendapatan dikurangi pengeluaran sama dengan penghasilan bersih. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa ini adalah hasil dari penjumlahan pendapatan dikurangi dengan pengeluaran dan menghasilkan pembelian bersih, menghasilkan penghasilan bersih atau laba bersihnya. Lalu kita menuju ke Gloria Batako, laporan keuangan Maret 2021, laporan modal akhir. Nah, ini adalah laporan ekuitas atau laporan modal akhir dari perusahaan ini. Nah, laporan modal akhir di sini sendiri merupakan laporan yang menunjukkan kontribusi pemegang saham, pergerakan ekuitas dan saldo ekuitas pada akhir periode akuntansi. Informasi yang ditampilkan adalah laporan perubahan modal termasuk klasifikasi modal saham, total modal, laba ditahan, pembayaran dividen, dan lain-lain. Nah, sebenarnya untuk menentukan nilai dari laporan modal akhir di sini, laporan modal atau laporan perubahan modal ada beberapa rumus. Yang pertama, modal akhir itu sama dengan modal awal plus laba bersih dikurangi prepay. Lalu untuk modal akhir itu adalah laba bersih modal akhir dikurangi laba bersih plus prepay. Nah, karena kita ingin mencari modal akhir dari Gloria Batako, maka kita menggunakan rumus modal awal plus laba bersih dikurangi prepay, sehingga diketahui modal awal dari mohon maaf, kita rubah dulu di sini karena ada kesalahan penulisan, maka kita rubah dulu. Oke, kita tulis Gloria Batako. Nah, ini juga ada kesalahan penulisan, maka kita rubah per 1 Januari 2021. Nah, itu diketahui 9.060.000. Nah, lalu ada laba juga.
laba di sini, laba bersih, diketahui hasil dari kita menghitung dari laporan laba rugi ini, diketahui laba bersihnya senilai 4.240.000. Lalu ada prive-nya senilai 1.500.000. Dan laba dan prive-nya kita hitung, kita jumlahkan menjadi 13.300.000. Nah, setelah kita setelah kita mengurangi modal awal plus laba bersih dikurangi prive, kita mendapatkan hasil 11.800.000. Nah, ini merupakan modal akhir dari Gloria Batako. Lalu kita menuju ke kita menuju ke neraca. Nah, neraca kadang-kadang juga disebut sebagai laporan posisi keuangan. Nah, neraca menunjukkan saldo aset, kewajiban, dan ekuitas pada akhir periode waktu akuntansi. Neraca disebut sebagai laporan posisi keuangan karena menunjukkan nilai-nilai kekayaan bersih perusahaan. Nah, ada tiga komponen yang menyimpulkan neraca, yaitu yang pertama ada aset, atau posisi kekayaan perusahaan pada tanggal tertentu, misalkan pada tanggal 31 Januari 2021. Contoh kas dan setara kas. Lalu ada juga kewajiban, adalah saldo tertentu pada perusahaan tertentu. Nah, contohnya utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan sebagainya. Ada juga modal atau ekuitas. Nah, modal pada tanggal tertentu. Nah, lalu berkaitan dengan transaksi tersebut, maka kita lihat pada neraca Gloria Batako per 31 Januari 2021. Yang pertama ada kas. Diketahui total kas di sini itu 33.320.000 total aktifanya itu, sehingga menjadi 33.320.000. Karena kenapa hanya dicatat seperti ini, karena pada laporan keuangan Gloria Batako ini merupakan yang diberikan itu datanya, dia hanya memberikan belum menggunakan catatan yang terlalu kompleks, sehingga data-datanya juga tidak kompleks. Jadi kita memuatnya hanya kas. Lalu pada ekuitas ini ada modal Gloria Batako, diketahui itu 11.800.000, seperti juga yang sudah kita cari pada laporan modal akhirnya itu 11.800.000, sehingga total pasifannya 11.800.000. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai laporan keuangan Gloria Batako per 31 Januari 2021. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.